Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau serta para sahabatnya. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Masjid ini pernah begitu megahnya, begitu besar dan menakjubkan. Kita udah bicarakan bahwasanya pernah dalam satu waktu ada 3 nabi di tempat ini. Ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, ada Nabi Isa alaihissalam. Ada sebuah kisah yang terjadi antara Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kita tahu bahwa Nabi Yahya alaihissalam termasuk yang tewas di tangan Bani Israel, di tangan orang-orang Yahudi. Nabi Yahya itu disembelih dan kepalanya dihadiahkan kepada seorang pelacur. Karena sang raja ingin menikahi sepupunya sendiri, yang pada waktu itu tidak diperbolehkan. Dan Nabi Yahya mengatakan secara hukum nggak boleh. Akhirnya Nabi Yahya dibunuh dan kepalanya dihadiahkan kepada pelacur tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis riwayat Al-Harith Al-Ash'ari bahwa Nabi alaihi salatu wassalam berkata, "Innallaha amara Yahya bin Zakaria bi 5 kalimat an ya'mala bihinna wa ya'mura bani Israel an ya'malu bihinna wa innahu kada an yubti'a biha." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allah memerintahkan kepada Nabi Yahya putra Zakaria dengan 5 perkara, agar dia mengamalkan 5 perkara itu. Dia mengamalkan 5 perkara itu lalu menyuruh Bani Israel mengamalkan. Nabi Zakaria hampir saja terlambat menyampaikan itu. Beliau sudah mengamalkan, tapi menyampaikan belum. Akhirnya datang Nabi Isa alaihissalam. Faqala Isa, kata Nabi alaihissalam, lalu berkata Nabi Isa kepada Nabi Yahya, "Innallaha amaraka bi 5 kalimat li ta'mala biha wa ta'mura bani Israel an ya'malu biha." Wahai Yahya, kau ingat Allah memerintahkan kepadamu dengan 5 perkara agar kau amalkan dan agar engkau menyuruh Bani Israel mengamalkan. Fa imma an ta'murahum wa imma an amurahum. Kata Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam, Yahya, kau ada pilihan, kau sampaikan atau aku yang nyampaikan. Karena Nabi Yahya tidak menyampaikan hal itu. Apa kata Nabi Yahya? Faqala Yahya, akhsha in sabaqtani biha an yukhsafa bi au u'adzab. Jangan, aku takut kalau engkau yang nyampaikan nanti, aku akan ditenggelamkan dalam bumi atau aku akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara yang menyampaikan Nabi Isa alaihissalam. Padahal perintahnya buat siapa? Buat Nabi Yahya. Fajama'an nas fi Baitul Maqdis. Nabi cerita. Lalu Nabi Yahya mengumpulkan manusia Bani Israel di Baitul Maqdis, di sini di tempatnya. Famtala al-masjid. Masjid ini full penuh. 14 hektar nih jamaah. Full penuh. Waqa'adu ala syuraf. Akhirnya orang itu sampai duduk di balkon-balkonnya. Di mana ada tempat mereka duduk di sana. Ana wallahu a'lam. Ini mukjizat. Bagaimana Nabi Yahya menyampaikan kepada semua orang pada waktu itu. Ana aja kalau ngomong di sini nih, yang sana nggak akan kedengeran. Tapi pada masa itu semuanya penuh. Lalu Nabi Yahya berkata, ini mungkin seperti kisah Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Wa'adzin fin nasi bil hajj, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin." Ibrahim, kau undang orang-orang untuk berangkat haji. Bayangkan, Nabi Ibrahim bingung. Gimana aku bisa mengundang seluruh manusia di muka bumi ini? Lalu Allah mengatakan, "Innama 'alaikan nida' wa 'alayya bala." Tugasmu memanggil, aku yang menyampaikan.
Akhirnya Nabi Ibrahim berdiri di sebuah tempat di Mekah. Beliau mengatakan, Innallaha amarakum bil hajj fahujju. Allah menyuruh kalian berhaji, kalian berangkatlah haji. Itu disampaikan kepada seluruh umat manusia pada waktu itu. Nabi Yahya berkata kepada Bani Israel, Innallaha amarani bi khamsi kalimat. Allah menyuruhku dengan 5 perkara agar aku mengamalkannya. Dan agar aku menyuruh kalian mengamalkannya. Bisa dibayangkan ucapan ini diucapkan di tempat ini oleh Nabi Yahya. Di mana kira-kira tempat itu? Kalau kita bersama Jamal selalu mengatakan wallahu a'lam. Ya, kita wallahu a'lam. Tapi yang jelas yang menjadi kiblat itu kemungkinan besar adalah batu yang di sana. Artinya kiblat seluruh orang ini menghadap ke satu tempat. Sebagaimana penduduk Mekah yang sholat di Masjidil Haram, kiblatnya yang dari arah timur, arah barat, arah utara, arah selatan itu menuju ke satu tempat. Bukan seperti sekarang karena kiblat kita ke Masjidil Haram. Lalu beliau mengatakan, apa 5 perkara ini? Dan 5 perkara ini Nabi pun menyuruh kita untuk mengamalkannya. Yang pertama, an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Agar kalian beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Jamaah kita ini kadang-kala merasa udah ibadah. Betul, kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji. Tapi dikatakan orang ahli ibadah itu bukan hanya dengan melaksanakan perintah, tapi dengan meninggalkan larangan. Orang Masya Allah ibadah kenceng, tapi tetap melakukan yang haram. Terjadi seperti itu. Maka di sini Nabi Yahya mengatakan Allah menyuruh kalian mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Dan itu makna la ilaha illallah. Makna syahadat kita. Lalu Nabi Yahya mengatakan, wa inna mathala man asyraka billah, permisalan orang yang melakukan kesyirikan. Kayak apa sih orang melakukan kesyirikan? Satu-satunya dosa yang tidak diampuni itu syirik. Kezaliman yang paling nyata. Pertanyaannya, kenapa? Orang berzina 1000 kali masih kemungkinan dia diampuni. Orang membunuh, melemparkan bom, membunuh 100.000 orang, masih ada kemungkinan dia diampuni. Tapi orang melakukan kesyirikan 1 kali, mati dalam kondisi berbuat syirik, nggak ada ampunan buat dia. Kenapa jemaah? Kenapa? Iya, memang dia menduakan Tuhan. Tapi kenapa kok berzina 1000 kali diampuni? Berbuat syirik sekali. Dia percaya kepada Allah. Yang lainnya, jamaah, karena orang itu tidak punya kecondongan untuk melakukan kesyirikan. Allah nggak ngasih syahwat untuk berbuat syirik. Tapi syahwat kepada wanita ada. Allah kasih tuh. Syahwat kepada harta ada. Syahwat kepada kekuasaan ada. Orang itu punya keinginan melakukan itu. Tapi orang ini nggak punya syahwat berbuat syirik, melakukan kesyirikan. Benar-benar kezaliman dia itu. Nggak ada dorongan untuk melakukan kesyirikan. Makanya Allah mengatakan inna syirka la zulmun adzim. Kesyirikan itu kezaliman yang nyata sekali. Permisalannya seperti seorang yang membeli budak. Orang beli budak dari harta dia, dari emas atau perak, harta murni milik dia, bukan milik orang. Kemudian setelah budak itu dibeli, dibawa sama dia ke rumahnya. Kata orang ini rumahku. Ini pekerjaan yang harus kau kerjakan. Kau kerjakan, hasilnya berikan kepada aku. Fakana ya'man. Orang ini bekerja. Tapi hasil kerjaannya diberikan kepada orang lain. Fa'ayyukum yarda an yakuna 'abdahu kadzalik. Siapa di antara kalian yang mau budaknya seperti itu? Dia beli budak, dia kasih kerjaan, ini rumahnya, dia hasil kerjanya diserahkan kepada orang lain. Kita di negeri kita jemaah, tahu cukong-cukong yang di pantai, yang dia kasih nelayan perahu
kasih nelayan solar, lalu hasilnya dijual ke orang lain, terima nggak dia? Nggak mungkin orang nerima. Padahal mereka orang merdeka. Bagaimana dengan budak yang dimiliki? Terus bagaimana dengan kita yang diciptakan sama Allah? Allah yang menciptakan kita, Allah yang ngasih rezeki sama kita, Allah yang ngasih fasilitas sama kita semuanya. Lalu kita beribadah kepada selain Allah, minta kepada selain Allah. Maka itu perintah yang pertama. Yang kedua, wa innallaha amarakum bis shalah. Allah menyuruh kalian salat. Fa idza shallaitum fala taltafitu. Kalau kalian salat jangan noleh. Jangan tolah-toleh. Tadi Bang Yongki cerita, Ustaz, ana bingung, Ustaz. Gimana, Bang? Ngelihat anak-anak muda sholat sambil tolah-toleh, kata dia. Subhanallah. Iya. Lagi yang jamak. Lebih tua kayaknya tadi. Iya, kadang-kadang di Masjid Nabawi itu ya, memang terus terang orang berangkat haji itu tidak selalu orang baik. Tapi biasanya orang yang mau baik. Karena ada sebagian jemaah haji itu sholat enggak. Anak ketemu sama jemaah haji, Ustaz, anak baru pertama sholat di sini, Ustaz. Iya. Jadi dia selama hidupnya itu jauh dari agama. Ketika bapaknya meninggal dapat warisan, dia takut. Warisannya buat berangkat haji sama dia. Dalam kondisi ilmunya masih sangat minim sekali seperti itu. Maka di sini Allah menyuruh kalian sholat. Fa idza shallaitum, kalau kalian sholat jangan tolah-toleh. Para ulama menyebutkan bahwasanya menoleh dalam sholat ini ada dua macam. Menoleh mata lahirnya atau menoleh mata hatinya. Ada orang yang mata lahirnya Masya Allah, nggak kemana-mana dia, pas di sini. Tapi dia ngitung ini, 1, 2, 3, itu kan 4, berapa modelnya apa ini ya, kata dia. Dia memang ada di situ, nggak tolah-toleh. Tapi mata hatinya kemana-mana. Maka jangan menoleh. Jadi larangan menoleh ini baik mata lahir atau mata hatinya. Fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi fi sholati. Allah itu menghadapkan wajahnya di wajah hambanya ketika dia sholat. Malam yaltafit, selama hambanya tidak menoleh. Artinya kita tatkala mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah tuh dengerin tuh. Allah tuh menghadap sebagaimana kita menghadap kepada Allah. Tatkala kita mengatakan Allahu Akbar, rukuk mengatakan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, Allah tuh mendengarkan hal itu. Tapi tatkala kita membaca sedang pikiran kita kemana-mana, makanya kenapa kita dilarang sholat dalam kondisi menahan lapar, menahan buang angin, atau iya dilarang. Atau tadi disebutkan bukan menahan lapar. Artinya kalau kita itu ada hidangan terus komat, mana yang didahulukan? Makan dulu. Karena supaya hatinya tidak di sana. Lebih baik mana? Sholat mikir makan atau makan mikir sholat? Makan mikir sholat, jemaah. Maka kita berusaha jamaah sholat itu dalam kondisi memang sempurna. Nabi SAW kadang-kala jadi imam, kalau dengar suara bayi nangis, beliau cepat sholatnya. Sampai sahabatnya bingung, ya Rasulullah, tajawwazta fis shalah. Kok begitu segeranya sholat? Kata, iya, aku dengar suara anak menangis. Aku takut ibunya kepikiran sama dia. Sampai seperti itu Rasul SAW. Beliau hadir, artinya ketika sholat itu tidak hanya mikirkan diri sendiri. Pernah Nabi SAW sholat ditunggangin sama Hasan sama Husain. Hasan atau Husain. Itu sujud sampai lama banget. Sahabat bingung. Sebagian sahabat itu naik kepala. Dilihat ada apa nih kata dia. Lalu setelah sholat yang nggak noleh tanya, ya Rasulullah ada apa tadi? Apa ada wahyu yang turun atau apa? Katanya enggak. Tadi Hasan mungkin lagi main kuda-kudaan. Aku nggak enak sama dia. Sebelum selesai senengnya dia.
Sampai seperti itu Nabi SAW. Jadi sholat ingat dalam kondisi yang memang hati kita pas ya. Kalau ada sesuatu kadangkala mau sholat dalam kondisi hati mikir, kompor udah mati belum? Datang ke sana. Jangan batalin. Artinya sebelum sholat kalau sudah kepikiran itu sana, supaya tidak jadi pikiran. Baik, ada orang yang sholat jamaah pahalanya cuma 10%. Ada orang yang sholat pahalanya cuma 50%. Ada orang yang sholat nggak dapat apa-apa. Orang itu mendapatkan pahala sholat sesuai dengan keberadaan akal dia dalam sholatnya. Artinya ada orang yang hanya ingat dengan sholat ketika Assalamualaikum. Imam Assalamualaikum, lagi sholat aneh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Jadi dari awal sampai akhir dia itu blank. Tanya, imamnya tadi baca apa? Kadang-kadang wallahu a'lam. Ya kalau Jamal ditanya di mana tempat buruk dulu wallahu a'lam, pantas. Ini imamnya baca tadi. Jadi nggak pantas dia mengatakan wallahu a'lam, tapi karena hatinya tidak sedang di situ. Itu perintah kedua. Perintah ketiga, wa amurakum bisyam. Aku memerintahkan kepada kalian untuk berpuasa. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin fi isabati ma'ahu surratun fiha misk. Fa kulluhum yu'jabu aw yu'jibuhu rihuha. Aku suruh kalian sholat. Aku suruh kalian puasa. Permisalan orang yang puasa seperti apa? Kita lihat Nabi Yahya memberikan permisalan sesuai dengan perintah Allah. Karena orang itu dengan permisalan itu bisa memahami dengan akalnya. Tadi ada yang tanya sama anak, Ustaz, pahala itu kayak apa sih Ustaz? Iya. Manusia itu kan pahala tuh kayak apa sih? Dilipat gandakan 27 kali kayak apa? Rasulullah SAW kadang-kadang memberikan permisalan kepada para sahabatnya. Seperti pahala sholat jenazah. Orang yang sholat jenazah, kata Nabi SAW, dia akan mendapatkan mithlu qirat, seperti 1 qirat. Para sahabat tanya, 1 qirat itu kayak apa? Kayak apa jamaah? Kayak gunung Uhud. Jadi orang bisa bilang, oh pahalanya kayak gitu besarnya gitu. Sehingga dia semangat ibadah. Makanya nanti ketika kita di Medina, jangan lupa kalau lagi sholat fardu, zikir dulu. Tunggu, biasanya ada sholat jenazah. Kalau mau sholat sunnah setelah sholat jenazah. Tadi ada jenazah habis Jumatan. Ibu-ibu semua sholat jenazah. Nah, alhamdulillah pahalanya dapat 1 qirat. Di sini Nabi Yahya mengatakan permisalan orang yang berpuasa seperti seorang lelaki yang berada di satu kelompok manusia. Orang ini punya satu wadah isinya misik. Parfum misik. Misik itu apa? Nah, misik itu di bahasa Indonesia apa terjemahannya? Kasturi. Kasturi? Minyak kasturi. Misik itu kasturi. Misik itu sebenarnya parfum yang dari nanahnya kijang. Jadi kijang itu kadangkala ada bisul di perutnya. Nah, di hutan kalau ada batu biasanya dia gosokkan ke batu itu, gatal dia itu. Dia gosokkan ke batu sampai keluar minyaknya. Itu misik jemaah. Kita nggak kebayang baunya misik nih. Misik itu 1 tula. 1 tula itu mungkin 4 mili ya. Atau 8 mili. 8 mili. 8 mili. Anda masih ingat Syekh di kelas jelaskan harganya 11.000 real. 11.000 real itu kira-kira sekarang berapa? Ya. Sekarang 3.800. 38 juta. 40 juta. 40 juta, 8 mili 40 juta jemaah. Itu parfum wangi sekali. Orang yang puasa seperti orang yang punya misik. Itu orang di sekitarnya pada terkagum-kagum dengan aromanya.
Wa inna rihas saim, bau mulutnya orang yang puasa itu lebih baik di sisi Allah daripada misik. Maka kita kalau puasa paling tidak mengharap bau kita itu Allah suka sama bau kita. Dan orang yang puasa akan banyak terhalang dari banyak kemaksiatan. Dia lelah, dia capek, akhirnya kerjanya ngaji, kerjanya tiduran, sampai ada istilah tidurnya orang puasa ibadah. Enggak benar tuh jemaah. Artinya tidurnya orang puasa ya tidur, tapi kalau dia tidur untuk lebih kuat beribadah akan jadi ibadah. Baik, itu perintah yang keberapa? Ketiga. Perintah yang keempat. Wa amurukum bis sadaqah. Aku menyuruh kalian sedekah. Kita akan lihat ini rukun Islam yang 4. Yang pertama tauhid, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat. Sama. Yang diperintahkan oleh Nabi Zakaria kepada Bani Israel sama dengan yang diperintahkan Nabi SAW kepada kita. Aku menyuruh kalian bersedekah. Fa inna matsal dzalik, orang sedekah itu pahalanya kayak apa sih? Apa gunanya kita sedekah? Tadi kita kasih ke Syekh. Kadang-kala kita ada masjid kita masukin. Dapat apa sih kita dengan sedekah? Permisalan orang yang sedekah kamatsali rajulin asarahul adu. Seperti seorang lelaki yang ditawan oleh musuh. Ditawan oleh musuh. Fa'awthaqu yadahu ila unuqih. Dijelaskan oleh Nabi Zakaria, orang-orang ini mengikat tangannya di belenggu ke lehernya. Wa qaddamuhu liyadribu unuqah. Dia akhirnya digiring untuk dipenggal kepalanya. Faqala, ketika dia mau dipenggal, orang ini ngomong, afdikum bil qalil wal katsir. Aku akan tebus diriku dengan hartaku yang sedikit dan yang banyak. Aku akan serahkan kepada kalian. Fafada nafsahu minhum. Akhirnya orang ini selamat dari azab itu. Begitu pula orang yang bersedekah. Dia itu sedang menebus dirinya dari api neraka. Dia bayar terus. Kita ajak di dunia jamaah. Ya, ketika anak kita, na'udzubillah, mudah-mudahan tidak ada yang bermasalah kena narkoba. Kita lihat orang anaknya kena narkoba, bayar berapa dia sama polisi? Tergantung. Sudahlah 100 juta keluar. Ketika kena lagi, dia bayar lagi. Terus dia bayar. Kepingin anaknya selamat. Tapi nanti pada hari kiamat, orang-orang kafir itu, yawaddul mujrimu law yaftadi yawma idzin bibani. Orang-orang yang melakukan kejahatan pada hari kiamat itu ingin menebus dirinya, walaupun yang menjadi tebusan adalah anaknya sendiri. Di dunia orang tua keluarkan harta untuk menebus anaknya. Di akhirat orang tua ingin anaknya jadi tebusan. Anakku masuk neraka nggak apa-apa, yang penting aku jangan masuk neraka. Karena dia tahu azab Allah nggak kebayang jemaah. Wa sahibatihi yawaddul mujrimu law yaftadi yawma idzin yawaddul mujrimu. Allahu akbar. Law yaftadi yawma idzin bi akhi wa sahibatihi wa bani wa fasilatihi allati tu'yu min fil ardi jami'an thumma yunji. Kalau anaknya nggak cukup, istrinya dia jadikan tebusan, saudaranya dia jadikan tebusan, belum cukup keluarganya semua, satu suku dia jadikan tebusan, satu bangsa Indonesia jadikan tebusan untuk satu orang. Belum cukup, waman fil ardi jami'an, kata Allah, semua penduduk bumi dia ingin mereka jadi tebusan diri. Subhanallah. Sekarang kita masih hidup, kita masih bisa nebus diri kita dengan apa? Dengan fulus, dengan uang. Kau tebus lagi, tebus lagi. Artinya semakin banyak Allah kasih kau, semakin banyak seharusnya kau menebus dirimu dengan harta itu. Nabi SAW mengatakan, ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Artinya sedekah itu nggak harus orang kaya. Orang miskin pun bisa sedekah. Setengah butir kurma. Kita lagi kumpul bersama,
Wallah kita nggak tahu sodakoh kita yang diterima yang mana jemaah. Kumpul bersama ada kurma kita kasih fadl. Kadang-kala sodakoh air. Tadi kita pulang dari masjid ada yang sodakoh air. Orang kan kadang-kala merasa remeh itu. Sodakoh itu remeh. Antum ingat jemaah, seorang wanita pelacur yang hanya memberi seekor anjing minuman. Bukan dia kasih daging, bukan dia kasih kasih minuman. Masuk surga gara-gara itu, bayangkan. Dan seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Hati-hati itu. Nah, nanti diurus ya. Ingat gara-gara kucing jemaah. Ada seorang wanita piara kucing, bukan piara kucing dia. Ada kucing nakal atau gimana dia kurung. Habasatha. Ini kucing nggak dikasih makan. Dan juga tidak dilepas. Akhirnya mati itu kucing. Perempuan ini masuk neraka gara-gara seekor kucing. Kalau dia memang kita lihat di Indonesia, orang pada ngelihat semua bang. Di Indonesia orang kalau nggak suka sama kucingnya, jangan dikurung, buang. Dia akan bisa cari makan sendiri. Kau carikan tempat. Biasanya kita buang ke pasar ya, dia bisa cari makan. Tapi kalau kau kurung, karena kau marah atau kau piara, lalu kau tinggalkan mati itu kucing, kita akan bertanggung jawab. Maka hati-hati. Masuk. Kata Rasul SAW, neraka itu al-jannatu aqrabu ilaikum min syiraki na'lihi. Surga itu dekat sama kalian, sedekat tali sandalnya kalian. Dekat banget tuh. Wan naru mithlu, neraka juga seperti itu. Sama-sama dekat. Sama-sama dekat. Maka ingat, kita tujuannya sedekah untuk menebus diri kita dari api neraka. Tebuslah jemaah. Karena harta yang dikumpulkan akan ditinggal. Lebih baik kita bawa mati. Tapi yang terakhir, wa amurakum, yang kelima nih, an tadhkurullah. Aku menyuruh kalian berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Seperti apa orang yang berzikir? Fa inna masala dzalika kamathali rajulin. Permisalan orang yang senantiasa berzikir itu seperti seorang yang dia dikejar-kejar oleh musuh. Dikejar-kejar oleh musuh. Dia lari, dikejar oleh musuh. Lalu dia datang ke sebuah benteng. Dan dia masuk ke sana menyelamatkan diri mereka dari musuh itu. Nabi Yahya mengatakan, kadzalikal abdu la yahrizu nafsahu minasyaitan atau la yuhrizu nafsahu minasyaitan illa bidzikrillah. Kita itu seorang hamba tidak akan bisa menyelamatkan dirinya dari syaitan kecuali dengan zikir. Kita rasakan jemaah, kalau kita lagi kenceng zikirnya, iman naik. Kita digoda ini itu kenceng tuh, zikirnya insya Allah selamat. Tapi kalau zikirnya berkurang, Allahu Akbar. Maka yang mana Fahad? Fahad. Fahad tanya sama anak, kadang kalau saat iman itu terasa lagi down, ya lagi apa, perbanyak zikir. Perbanyak zikir. Minimal. Zikir yang minimal itu zikir yang bersambung dengan kegiatan. Seperti apa? Mau pakai baju ada doanya. Masuk toilet, baca doa. Keluar toilet, baca doa. Mau makan, baca doa. Jadi zikir-zikir yang apa istilahnya tuh? Rutin. Artinya kita tidak duduk zikir mamanya. Enggak, kita memang ada zikir yang wajib. Sekarang kita doa masuk masjid apa? Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Kalau keluar, waftahli abwaba fadli. Kita kan berzikir. Kemudian kalau naik kendaraan, zikir. Keluar rumah, zikir. Masuk rumah, zikir. Mau tidur, zikir. Bangun tidur, zikir. Artinya paling tidak itu aja insya Allah sudah menyelamatkan kita. Tapi itu aja kadang-kala kelupaan gitu. Bagaimana kalau kita lebih banyak lagi? Maka usahakan lebih banyak lagi berzikirnya. Gunakan waktu-waktu yang bermanfaat untuk berzikir ya. Di antara zikir yang paling mulia adalah membaca Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quran itu termasuk zikir.
Maka gunakan waktu kita selama berada di Masjidil Aqsa ini dan sampai kita pulang untuk berzikir. Dan biasanya orang kalau pulang umroh, Masya Allah imannya naik, zikirnya banyak, dapat sepekan, mulai itu. Maka perlu dicas kembali. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ustaz, Nah, itu kan ada perintah sholat ya tadi sebelum mati. Itu kalau bentuk sholatnya seperti apa ya? nah, ini ada pertanyaan bagaimana bentuk sholatnya mereka. Sholat mereka wallahu a'lam, tapi yang jelas ada ruku dan ada sujud. Karena Allah mengatakan kepada Maryam, warka'i ma'ar raki'in. Rukuklah engkau bersama orang-orang yang ruku. Allah menceritakan dalam Al-Quran tentang ahlul kitab, apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mereka sujud. Berarti mereka ada sujud. Tapi apa yang dibaca? Wallahu a'lam. Yang jelas yang dibaca adalah Taurat kalau orang Yahudi. Yang dibaca adalah Injil. Yang kita baca adalah Al-Quranul Karim. Seperti itu. Pertanyaan lainnya? Nah, waduh, udah pada ngantuk semua nih, pada merem-merem nih, Masya Allah. Gimana? Istri. Ada bertanya? Pertanyaan khusus nanti. Tapi kalau memang sudah tidak ada, kita manfaatkan waktu untuk berzikir sambil menunggu waktu sholat isya. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.